Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marlina, jurusan Pendidikan Olahraga S2 Universitas Negeri Padang. Sedikit saya akan menjelaskan tentang modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogi. Secara nasional, peningkatan kompetensi guru telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas pedagogi. Modifikasi secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan. Namun secara khusus, modifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu hal yang baru, unik, dan menarik. Modifikasi di sini mengacu kepada sebuah penciptaan, penyesuaian, dan menampilkan suatu alat sarana dan prasarana yang baru, unik, dan menarik terhadap suatu proses pelajaran mengajar pendidikan jasmani. Pelaksanaan modifikasi sangat diperlukan bagi setiap guru pendidikan jasmani sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Modifikasi merupakan implementasi yang sangat berintegrasi dengan aspek pendidikan lainnya. Lutan dalam Arham Syahban 2016 menyatakan modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar 1. Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran, 2. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi, 3. Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, efektif, dan fisikomotorik anak. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan melakukan modifikasi, guru penjas akan menyajikan materi pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang akan diberikan. Anak akan lebih leluasa bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dimodifikasi. Kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran gerak olahraga tadi lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memiliki metode melibatkan anak berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lain harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembelajaran yang dilakukan guru pendidikan jasmani baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Modifikasi permainan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dari pembelajaran yang menonton dan membosankan. Melalui modifikasi permainan, guru melakukan perubahan-perubahan berupa pengembangan yang sesuai dengan karakteristik sekolah serta siswa sebagai peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dimodifikasi dalam pembelajaran terutama dalam permainan antara lain 1. Peraturan, 2. Alat permainan, 3. Teknik permainan, 4. Waktu permainan, 5. Permainan itu sendiri. Namun modifikasi tidak melepas makna dan tujuan dari pembelajaran sebenarnya karena prinsip modifikasi adalah penyederhanaan. Selain itu juga dapat mengembangkan kreativitas guru sebagai tenaga mengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan alat yang terbatas namun tidak menurunkan nilai-nilai dan tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran
dengan cara meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar peserta didik di dalam belajarnya. Cara ini dimaksudkan untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkannya peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Pertimbangan menggunakan modifikasi permainan adalah: 1. Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. 2. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi agar mengurangi cedera pada anak. 3. Olahraga yang dimodifikasi agar mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibandingkan dengan peralatan standar untuk orang dewasa. 4. Olahraga yang dimodifikasi membutuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. Aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan pula dengan tujuan pembelajaran dari mulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang paling tinggi. Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 komponen, yaitu tujuan perluasan, tujuan penghalusan, dan tujuan penerapan. Kesimpulannya, maka dilihat dari sudut pandang pedagogik bahwa guru aktif merupakan suatu instrumen yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru, sehingga siswa mampu belajar aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengatasi kebosanan guru penjas karena terjebak dalam ketergantungan penyajian materi serta minimnya fasilitas dan perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki oleh sekolah-sekolah, maka dapat dilakukan upaya dengan memodifikasi tujuan, materi, lingkungan, serta evaluasi pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan, serta mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar penjas. Terima kasih. Saya Dewi Marlina. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.